Ahli pemohon dulu silakan, Pak Charles, waktunya 7 menit. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat memberikan keterangan ahli di dalam forum persidangan yang mulia ini. Semoga keterangan ahli ini dapat membantu Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menemukan keterangan dan keadilan. Adapun pokok persoalan utama yang dihadapkan di dalam persidangan ini adalah terkait dengan manajemen pendaftaran pemilih. Jika kita membuka banyak sekali lembaran kasus penyelesaian persisian hasil pemilu, baik pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, persoalan manajemen pendaftaran pemilih adalah persoalan yang terbilang klasik. Isu sentral terkait banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, pemilih yang tidak mendapatkan C6, pemilih yang terdaftar jauh dari tempat tinggal, pemilih terdaftar ganda, serta penyalahgunaan surat suara sisa adalah sekian ragam dari persoalan manajemen pendaftaran pemilih di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal yang lebih kurang sama juga terjadi di dalam perkara yang saat ini sedang dihadapkan pada persidangan ini. Terdapat persoalan manajemen pendaftaran pemilih yang dialihkan oleh pemohon. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pemilih yang kehilangan hak di dalam Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, menjadi dasar pemohon mengajukan keberatan. Oleh karena rendahnya partisipasi pemilih dan di beberapa tempat, dalil permohonan menyebutkan bahwa banyak pemilih yang sulit mengakses TPS dikarenakan jauh dari tempat tinggal dan merupakan basis pendukung dari pemohon. Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi serta hadirin. Di dalam persidangan, dalam memberikan keterangan ini saya akan membagi kepada beberapa bagian untuk membantu Majelis Mahkamah Konstitusi dalam menemukan kebenaran dan keadilan. Pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan prinsip saya terkait dengan prinsip pendaftaran pemilih dan kaitannya dengan pemenuhan asas pemilu dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kedua, konstruksi dan penjelasan sistematis terkait dengan kerangka hukum terkait pendaftaran pemilih baik di dalam Undang-Undang Pilkada termasuk dalam peraturan KPU. Dan ketiga, kaitan antara manajemen pendaftaran pemilih dengan signifikansi selisih suara di dalam sebuah penyelenggaraan pilkada. Pertama, prinsip pendaftaran pemilih dan pemenuhan asas jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak pendekatan pendaftaran pemilih di dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai negara. Di Indonesia, menurut ahli, prinsip pendaftaran pemilih ini lebih menekankan model stelsel aktif. Di sisi lain, dikatakan dalam perspektif pemilih, ini disebut sebagai passive voter registration system, di mana pemilih tidak diharuskan untuk melakukan tindakan tertentu sendiri agar dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Ini dimaknai bahwa beban pendaftaran itu lebih dititikberatkan pada beban negara, di mana negara yang kemudian memberikan list pendaftaran, lalu kemudian mendata warga negaranya sebagai pemilih. Adapun keterlibatan warga lebih kepada untuk mengkonfirmasi apakah pendataan yang sudah dilakukan oleh negara sudah benar atau tidak. Sedangkan aktif voter registration system menempatkan pemilih yang aktif mendaftarkan diri datang kepada institusi yang berwenang untuk mendaftarkan dirinya sebagai pendaftar. Bagi yang tidak terdaftar, maka dia dianggap sebagai pihak yang tidak memberikan pilihannya. Hal ini dikatakan oleh Samino dan juga beberapa buku pedoman dalam penyelenggaraan pemilu di dunia. Pemana setelah aktif dari negara dalam melakukan pendaftaran ini terlihat dari konstruksi hukum pendaftaran pemilih di seluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilu presiden, pemilu legislatif termasuk pemilu kepala daerah. Negara melalui KPU wajib untuk memastikan seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam daftar pemilih. Sehingga nanti pada hari H, daftar pemilih itulah yang menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara pemilu untuk bisa memberikan hak suara kepada warga negara yang sudah berhak. Daftar pemilih yang disusun sedemikian rupa juga menjadi basis penentuan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Konsekuensi dari sistem pendaftaran pemilu yang mengandung stelsel aktif dari negara ini berkonsekuensi pada pembatasan hak pilih bagi warga negara. Artinya bagi warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih pada hari pemungutan suara tidak bisa memberikan hak suara. Meskipun di Indonesia terdapat pengaturan yang sangat mengusahakan seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yakni berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin untuk tetap bisa memilih, perwujudan dari kebijakan ini adalah adanya daftar pemilih khusus atau pemilih yang datang ke TPS hanya dengan menunjukkan KTP. Dengan syarat hanya boleh memilih di TPS di tempat yang sesuai dengan alamat domisili di KTP elektronik. Di Indonesia juga memberikan ruang pemilih untuk pindah memilih sepanjang masih memungkinkan secara wilayah administratif dan masih dapat diberikan surat suara sesuai dengan daerah pemilihan. Artinya, untuk pilkada kabupaten kota misalnya jika perpindahan masih terjadi di dalam kabupaten kota dengan alasan pekerjaan atau alasan lainnya masih diberikan ruang untuk milih. Karena ketentuan stelsel aktif dari negara ini di dalam penyelenggaraan pilkada terdapat tahapan khusus untuk pendaftaran pemilih. Bahkan untuk pelaksanaan tahapan khusus pemutahiran daftar pemilih, negara melakukan uang cukup besar untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian
satu persatu kepada setiap warga negara yang potensial menjadi pemilih. Tahapan untuk menetapkan daftar pemilih untuk bisa difinalkan menjadi daftar pemilih tetap juga melalui berbagai macam proses dan tahapan. Mulai dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri, lalu DP4 menjadi DPT dan DPT menjadi DPT terakhir, proses pencocokan penelitian setiap warga negara, ada tahapan daftar pemilih sementara, bahkan sampai untuk ditetapkan menjadi DPT, diberikan ruang kesempatan untuk diberikan respon dan masukan dari banyak stakeholder pilkada. Proses pendaftaran pemilih yang sangat panjang, berliku, dan memakan biaya besar ini dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada secara profesional, jujur, dan adil di KPU, maka proses pendaftaran pemilih mesti dilaksanakan dengan baik, hati-hati, dan benar. Sebagaimana sudah ahli singgung sebelumnya, proses pendaftaran pemilih ini akan berkonsekuensi kepada warga negara bisa kehilangan hak pilihnya. Bahkan jika dikaitkan dengan konteks perselisihan hasil pemilu hari ini, manajemen pendaftaran pemilih punya pengaruh cukup signifikan di dalam penentuan perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Artinya, manajemen pendaftaran pemilih tidak boleh hanya menjadi persoalan memasukkan nama warga negara yang sudah berhak ke dalam daftar pemilih, tapi penting untuk dipastikan warga negara tersebut didaftar, tahu bahwa dirinya terdaftar, dan betul-betul memiliki akses yang baik untuk bisa memberikan hak pilihnya. Jika ini tidak dipenuhi, pengaruhnya terhadap pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil menurut ahli sangat signifikan. Kedua, ketentuan terkait dengan pemilih wajib didaftar sekitar tempat tinggal. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan konstruksi kerangka hukum ketentuan manajemen pendaftaran pemilih. Di dalam Undang-Undang Pilkada, junto Undang-Undang 8.015, 10.016 diatur dalam PKPU untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian penting melindungi hak pilih warga negara agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam pasal 2 ayat 1 PKPU 7 dikatakan bahwa terdapat 10 prinsip penyusun daerah pemilihan, yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, aksesibilitas. Jika melihat dalam makna ketentuan pasal 2 ayat 4 PKPU Akuo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip akurat adalah penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan apa yang saya sampaikan pada bagian awal dengan prinsip sel aktif dan negara dalam mendaftar pemilih pada setiap pemilu di Indonesia. Tugas dari KPU tidak hanya mendaftarkan warga negara ke dalam daftar pemilih, tapi juga memastikan seluruh informasi terkait pemilih benar-benar lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, atas dasar ini pula lah terdapat tahapan khusus pendaftaran pemilih yang memang dibiayai secara maksimal dalam setiap anggaran pemilihan dan pilkada. Selain itu terdapat pasal 2 ayat 5 PKPU 7 yang juga menjelaskan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih terakhir dan terbaru. Prinsip ini sangatlah penting sebagai kesadaran bahwa peristiwa kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis. Oleh sebab itu, memastikan informasi yang dimasukkan dalam daftar pemilih adalah informasi yang terbaru. Berikutnya, dalam PKPU 7 2024 pasal 10 ayat 2 dalam membagi ataupun menentukan TPS paling banyak 600 orang harus memperhatikan, pertama, tidak menggabungkan desa, kelurahan, atau nama lain, lalu kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, dan aspek geografis setempat. Ketentuan dalam pasal 10 ayat 2 PKPU 7 2024 di atas memiliki makna yang sangat penting untuk memastikan aksesibilitas pemilih di dalam proses pemberian suara di dalam pilkada. Dalam pendekatan ilmu perundang-undangan, 4 syarat yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 PKPU 7 2024 huruf A dan D adalah bermakna kumulatif. Terlihat digunakannya kata dan di akhir ketentuan huruf. Artinya semua syarat itu harus terpenuhi dalam hal KPU menyusun daftar pemilih di TPS. Yang ketiga, profesionalitas manajemen daftar pemilih dan kaitannya dengan signifikansi selisih suara. Bagian ketiga yang ahli sampaikan adalah terkait dengan profesional manajemen pemilih. Persoalannya berulang-ulang serta acap kali baru menjadi persoalan ketika ada pihak kalah dalam pemilihan kepada. Nah, hampir semua pemilihan di Indonesia, pandangan jelas keliru atau mungkin saja benar, tetapi menurut ahli pandangan demikian akan terbantahkan dengan sendirinya manakala manajemen pendaftaran pemilih itu memang secara terang-benderang tidak dilaksanakan secara profesional oleh penyelenggara pemilu. Apalagi jika merujuk ketentuan di dalam PKPU yang memberikan 4 situasi yang mesti dipenuhi oleh KPU secara kumulatif di dalam menyusun daftar pemilih. Akan sangat mudah untuk memberikan penilaian sejauh mana profesionalisme manajemen daftar pemilih sudah dilakukan secara maksimal oleh KPU. Jika terdapat tindakan tidak profesional di mana menurut ahli ukurannya adalah memenuhi 4 unsur kumulatif tadi, maka penyusunan daftar pemilih yakni tidak menggabungkan desa atau kelurahan, tidak memisah pemilih yang satu KK, memperhatikan asas pemilihan ke TPS serta memperhatikan aspek geografis, maka jika tidak terpenuhi artinya terjadi pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih. Terakhir, pelanggaran terhadap profesionalitas di dalam penyusunan daftar pemilih ini untuk daerah-daerah yang memiliki selisih suara yang dapat mempengaruhi hasil dan punya kemampuan untuk menjelaskan jumlah pemilih yang terhalang untuk memilih karena pelanggaran 4 unsur kumulatif di dalam PKPU, maka validitas dan kualitas daftar pemilih tetap menurut ahli penting untuk diuji dalam forum persidangan yang mulia ini. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.